Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita lanjutkan kembali pengawasan malam Kamis. Yang kita bahas surat Al-Falaq. Sebelum dimulai pembahasan tentang bahaya santet atau sihir, kula tuntun surat Al-Falaq ada di halaman 63. Diikutin ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, coba Maulana baca artinya. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia hasad atau dengki. Taib. Di dalam surat Al-Falaq, ya, telah kita singgung sebelumnya. Di dalamnya kita minta perlindungan pada satu, kejahatan makhluk. Dua, pada kegelapan malam. Tiga, pada kejahatan tukang sihir. Berlindung saking kejahatan tukang sihir. Yang keempat, berlindung dari orang yang hasad ketika dia itu hasad. Sekarang kita lihat bahaya sihir. Lihat di halaman 73. Berlindung dari kejahatan tukang sihir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, wa min syarri nafasati fil uqad as-sawahiru tanfus fil uqadi allati ta'kidu wa fil khayti tanfukhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi rikin. Wa qala Zamakhsyariyu ma'ahu kabanati labid al-maskur. Coba baca.
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang mengembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dibuat pada pintalan, kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Zamakhsyari mengatakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Labid yang telah disebutkan di atas. Baik. Di sini dibahas tentang kejahatan tukang sihir. Di keterangannya di halaman 74, coba dibaca lagi yang dimaksud. Yang dimaksud dengan kejahatan di sini adalah lanjutannya tadi. Yang dimaksud dengan kejahatan di sini adalah kejahatan sihir. Karena sihir itu yang dihembuskan pada benang-benang pintalan, di mana ditiupkan pada setiap pintalan tadi. Sedangkan nafsu adalah tiupan dari mulut tanpa ludah. Nafsu inilah aktivitas tukang sihir. Sihir itu berdampak jelek pada orang yang disihir. Sihir juga meminta pertolongan pada ruh-ruh jahat. Orang bisa saja terkena sihir. Itu terjadi karena dengan izin Allah, walau tidak Allah sukai perbuatan tersebut. Artinya, secara izin Allah yang kauni qadari itu terjadi, tetapi tidak secara izin Allah yang syar'i. Perbuatan sihir yang jelas adalah perbuatan yang tidak benar, walaupun itu bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi sihir itu bisa terjadi. Orang itu bisa disantet, bisa disihir. Walaupun bisa terjadi, itu belum tentu Allah itu setujui. Jadi di muka bumi ini kalau ada yang terjadi, itu belum tentu Allah cintai. Contoh, ada yang nyolong, ada yang selingkuh, ada yang bermaksiat, ada yang berbuat syirik. Terjadi enggak? Ada kejadiannya? Ada. Allah takdirkan itu. Tapi kalau terjadi, belum tentu Allah itu ridhoi, belum tentu itu Allah cintai. Maka tidak semua yang terjadi di muka bumi ini itu jadi boleh. Misalnya ada sesuatu yang Allah haramkan. Allah haramkan babi. Tetapi Allah menciptakan babi itu. Babi itu diciptakan oleh Allah. Hewan semisal itu diciptakan juga oleh Allah. Namun bukan berarti babi ini jadi halal. Karena diciptakan ujian bagi manusia, ada yang mau taat ataukah tidak. Dan babi itu diharamkan oleh Allah. Sehingga ketika kita patuh pada aturan ini, berarti kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita tidak patuh, berarti kita melanggar apa yang Allah tetapkan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu bukan berarti halal untuk kita. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Terus baca lagi, kenapa dalam ayat disebut tukang sihir perempuan? Sebagaimana sebagian ulama seperti juga Jalaluddin Al-Mahali mengatakan bahwa tukang sihir dalam ayat ini dimaksudkan untuk tukang sihir perempuan. Karena pendapat seperti ini menyatakan bahwa yang menyihir Nabi SAW adalah putri-putri Labid Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam, putri-putrinya yang katanya menyihir. Terus ini yang menjadi argumen dari Abu Ubaidah dan yang semisal dengannya. Ini tidaklah tepat karena yang menyihir Nabi SAW adalah Labid bin Al-A'sam, bukan putri-putrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi yang menyihirnya itu Labid bin Al-A'sam, laki-laki, bukan putri-putri dari Labid bin Al-A'sam. Terus keterangannya di bawah lagi, sehingga yang dimaksud an-nafasat adalah
adalah ruk atau sukma yang menyihir, bukan yang dimaksud adalah tukang sihir perempuan. Karena pengaruh sihir itu dari ruh jahatnya. Itulah kenapa disebut dalam lafaz mu'annas perempuan, bukan lafaz muzakkar laki-laki. Nah, berarti disebut tukang sihir karena pengaruh kata an-nafasat. An-nafasat itu menunjukkan perempuan, bukan berarti tukang sihirnya itu perempuan. Namun ruh atau sukma yang menyihir itu yang sifatnya perempuan. Nah, di sini disebut dalam surat Al-Falaq itu ada rangkaian ghasik, gelap malam, an-nafasat, ya, tukang sihir tadi, dan hasid, orang yang hasad. Apa kaitannya? Coba lihat. Hikmah dari gosik an-nafasat dan hasid. Gosit atau gelap malam dan hasid, orang yang hasad, dalam bentuk nakiroh tanpa alif lam, karena gelap malam tidak semuanya jelek. Begitu pula hasad itu tidak semua jelek, karena ada hasad yang terpuji, disebut gibtoh, yaitu ingin berlomba dengan yang lain dalam kebaikan. Berlomba dengan yang lain dalam kebaikan. Terus an-nafasat, tukang sihir, dengan bentuk makrifah dan alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam, artinya sihir semuanya itu berdampak jelek. Taib. Ghasik artinya gelap malam. Ini dengan bentuk nakirah. Berarti ada gelap malam yang bawa dampak baik, ada gelap malam yang bawa dampak buruk. Ini kita ngaji malam-malam loh ini. Tapi sudah ada penerangan, sudah ada lampu. Nah, itu dampak baik. Namun ada gelap malam yang dampaknya itu buruk. Kalau makin petang dan makin gelap, ada yang bisa nyolong, ada yang bisa rampok, ada yang tiba-tiba malam hari itu sapinya hilang, ada yang uangnya hilang malam hari. Berarti ada dampak jelek dari gelap malam. Gitu juga orang yang hasad. Orang yang hasad di sini dengan bentuk nakirah. Berarti ada yang orang yang hasad itu yang dampaknya baik, ada yang dampaknya itu buruk. Dampak baik itu misalnya kita hasad dalam kebaikan, iri pada orang lain dalam kebaikan. Namun ada juga iri yang jelek, yaitu iri yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang. An-nafasat itu tukang sihir, disebut dengan alif lam karena semua tukang sihir itu bawa dampak jelek. Tidak ada tukang sihir yang baik, nggak ada. Tidak ada pembagiannya. Dukun itu dua macam, dukun aliran putih dan dukun aliran hitam, nggak ada. Kalau itu memang dukun tukang sihir, ya, semua sesat. Jadi nggak ada dukun aliran lurus, nggak ada. Tukang sihir aliran lurus itu nggak ada. Yang ada apa? Sesat. Jadi nggak ada itu, Ustadz, ada di Panggang itu tukang sihirnya alirannya lurus, orang-orang Pak. Nggak ada kayak gitu. Kalau dia mau lurus ya tobat, berarti orang jadi tukang sihir meneh. Nah, itu hikmahnya kenapa an-nafasat itu pakai alif lam di situ. Terus apa itu sihir? Sekarang kita masuk sihir itu apa? Baca. Sihir itu secara bahasa artinya sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Adapun pengertian secara sesuatu yang samar. Sihir itu nggak kelihatan loh Pak. Tiba-tiba ada yang kena, langsung jatuh sakit itu. Tiba-tiba ada yang kena langsung kesurupan. Tiba-tiba ada yang kena langsung tidak sadar. Tiba-tiba ada yang kena langsung seperti orang gila, ada. Sifatnya samar, tidak terlihat. Terus, adapun secara istilah sihir ada dua pengertian. Satu, mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Nah, kalau yang pertama di sini berupa mantra atau jimat. Jadi, berupa apa? Mantra atau jimat. Yang kedua,
obat yang berpengaruh di badan, akal, dan pikiran orang yang disihir. Inilah yang disebut dengan sorof dan atof, obat yang membuat orang lain tertarik atau benci. Nah, ini seperti pelet untuk narik. Ada perempuan tertarik pada laki-laki atau laki-laki tertarik pada perempuan. Ini pakai suatu ramuan. Ada yang bentuknya ramuan, ada yang bentuknya mantra. Jampi-jampi. Apa bahasa Jawa nih? Apa Pak? Itu kayak apa gue? Bacaan-bacaan gitu? Hah? Bacaannya jelas apa mboten? Jelas? Enggak. Gur ngaur gitu Kang Sihir. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudorotkan atau membahayakan orang lain. Di antara pengaruh sihir yaitu ada yang sampai terbunuh, jatuh nah, lihat nih, pengaruh sihir itu ada yang sampai terbunuh, ada yang bisa jatuh sakit, ada yang bisa jadi seperti orang gila. Ada yang apa tadi? Terbunuh, mati. Ada yang bisa jatuh sakit, mungkin nggak bisa jalan. Ada juga yang sifatnya jadi gila, pikiran sudah nggak ada lagi, orang iso mikir meneh lho Pak. Wes jadi kaya wong stres, wong bingung. Nah, terus ada juga yang pengaruhnya sampai seseorang begitu cinta pada yang lain atau ada yang pengaruhnya hingga benci pada yang lain. Nah, kalau ini bentuknya bisa jadi suami nanti makin cinta pada istrinya karena istrinya itu pakai ramuan-ramuan khusus. Apa jenenge kalau jimatnya itu ada sendiri itu. Atau buat orang lain itu jadi pisah. Suami istri bisa jadi pegatan. Suami istri bisa jadi cerai. Karena santet, karena sihir. Pernah dengar kayak gini? Nah, itu ada itu kasusnya. Terus intinya, sihir ada berbagai macam, namun semuanya itu diharamkan. Sihir itu pokoknya semuanya haram, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Terus Nabi SAW sendiri berlepas diri dari sihir atau meminta untuk orang lain disihir. Demikian dijelaskan oleh Syekh dari penjelasan beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Taib. Sekarang sihir dan macamnya. Tentang nyatanya sihir, kan kita tahu sihir itu benar adanya ya. Nah, coba langsung lompat halaman 77. Namun yang benar, sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sihir itu ada dan ada hakikatnya. Karena sihir itu ada dua bentuk. Coba lihat sihir pertama. Sihir pertama, sihir yang bisa membuat orang lain jatuh sakit, bahkan bisa mematikan yang lain. Nah, bisa buat orang lain jatuh sakit. Karena santet ada yang jatuh sakit langsung. Terus yang kedua, sihir kedua, sihir yang hanya menipu pandangan, seperti pada dunia sulap yang kita sering perhatikan di layar kaca. Sihir seperti ini menipu pandangan, seakan-akan si pesulap masuk api, padahal tidak. Seakan-akan ia menikam dirinya sendiri, padahal hanya mengelabui. Nah, kalau yang kedua ini sihirnya pengelabuan. Gur ngapusi. Dia kadang permainan tangan, kadang tangannya cepat, ya kadang pakai trik-trik gitu. Dia kok tiba-tiba ditusuk kok ternyata nggak mati. Ini ada trik-triknya yang dia lakukan. Terus, jika dipahami demikian, kita dapat mengompromikan berbagai macam dalil tentang sihir, namun perlu dipahami bahwa sihir atau sulap tidaklah bisa merubah bentuk suatu benda. Misal batu atau besi diubah menjadi emas. Nah, namun sihir itu tidak bisa merubah sesuatu. Nggak bisa, ini ada batu, misalnya ada batu itu tiba-tiba berubah jadi emas. Ono watu
itu jenengan ubah jadi emas. Itu nggak mungkin kalau dalam sihir. Kalau itu mungkin, harusnya yang paling sugih di muka bumi siapa? Tukang sihir. Oh, biasanya wong ngekere nggak pusing. Seandainya dia bisa merubah, ya, ada benda gitu, ya wes diubah jadi emas langsung gitu. Namun dia nggak bisa ubah kayak tadi. Terus, jika memang bisa demikian, tentu saja tukang sihir seperti ini akan menjadi orang terkaya di jagat raya. nah, tentu tukang sihir akan jadi orang terkaya di jagat raya. Jadi kalau mengubah sesuatu tidak bisa. Kalau dia mengelabui, ya, tipuan mata saja bisa. Tapi kalau merubah sesuatu, mengubah sesuatu tidak bisa. Terus sekarang tukang sihir itu, apakah tukang sihir itu kafir? Nah, baca di bawahnya. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Pendapat pertama. Pendapat pertama, tukang sihir itu kafir. Nah, langsung pendapat kedua. Pendapat kedua, kalau sifat sihirnya ada unsur kekafiran, maka tukang sihir tersebut kafir. Jika tidak demikian, maka tidaklah kafir. Nah, jadi ada dua pendapat, J. Ada yang katakan secara mutlak tukang sihir itu kafir. Ada yang rinci, kalau sihirnya itu ada kesyirikan di dalamnya maka kafir, kalau tidak ada maka tidak kafir. Rincian paling bagus mengenai hukum sihir adalah, coba baca. 1. Sihir yang dihukumi kafir yaitu tidak ada di dalamnya meminta jika ada di dalamnya meminta pertolongan pada setan. Karena ketika itu tukang sihir melakukan amalan sebagai bentuk pengabdian atau ibadah kepada setan. Kalau tukang sihirnya, tukang santetnya itu mengabdi pada setan, maka tukang sihir ini kafir. Karena dia telah lakukan kesyirikan. Kalau dia ngabdi pada siapa? Setan, maka tukang sihir ini kafir. Namun yang kedua, sihir yang dihukumi dosa besar yaitu sihir dengan bantuan obat atau ramuan. Nah, namun kalau dengan bantuan obat atau ramuan ini masuk dalam dosa besar. Ini rinciannya seperti itu. Sekarang apakah tukang sihir itu kena hukuman mati? Ada pendapat pertama, iya kena hukuman mati. Ada pendapat kedua, tidak dihukum mati. Pendapat yang lebih tepat adalah tukang sihir itu dihukum mati secara mutlak, baik bentuk sihirnya dihukumi kafir ataukah hanya dosa besar. Jadi kalau diterapkan hukum Islam, tukang sihir kena eksekusi mati. Sekarang cara mengobati sihir. Halaman 80. Ada 2 cara. Ada 2 cara yang dilakukan dalam mengobati sihir, santet, kena guna-guna atau penyebutan semisalnya. Yang pertama, dengan membacakan Al-Quran, doa atau zikir yang mubah. Berarti diruqyah, Pak, Bu. Orang yang kena sihir itu diruqyah. Dibacakan apa tadi? Al-Quran, doa atau zikir yang mubah. Terus yang kedua, mengobati sihir dengan sihir lagi. Jadi santet dibalas dengan santet lagi. Kalau yang kedua ini tidak dibolehkan. Karena kalau sihir lawan sihir, nanti datangkan nanti ini sihir yang pertama, mesti datangkan tukang sihir yang lebih jago lagi, baru bisa kalahkan yang sihir yang pertama. Seperti ini tidak boleh. Itu namanya lawan keburukan dengan keburukan, harus dihindari. Sekarang halaman 83, tukang sihir bertobat. Gimana kalau tukang sihir bertobat? Ada 2 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama, taubat tukang sihir tidaklah diterima. Pendapat kedua, tobat tukang sihir itu diterima. Yang penting dia itu tobat. Sekarang perhatikan, kenapa orang bisa terkena sihir? Ada 3 sebab penting di sini. 1, halaman 85. 1. Lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah. Wong sing malah sholat itu mudah kena sihir, Pak, Bu. Orang yang gak pernah ke masjid mudah kena santet. Orang yang gak pernah zikir, orang yang lalai saking ibadah, lebih mudah diserang oleh setan. Coba kalau jenengan lihat orang kesurupan itu, ya, poin paling penting kalau mau tanya sama dia, kamu sholat nggak? Rata-rata itu nggak sholat, Pak.
Dia nggak punya benteng berarti. Untuk melindungi dirinya nggak bisa. Maka untuk mengobati orang seperti ini sulit. Coba lihat yang kedua. Kedua, tidak mau perhatian pada ketaatan, ibadah. Nah, tidak mau ibadah. Orangnya ini malah sholat. Pas Ramadan yang malas puasa. Tidak ada rutinitas zikir, tidak ada doa-doa tertentu yang dipanjatkan. Nah, itu jadi masalah lagi. Terus yang ketiga. Ketiga, tidak mau perhatian pada zikir-zikir syar'i seperti zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika masuk kamar mandi. Nah, kita harus perhatian pada zikir-zikir biar terlindungi. Kalau tidak nanti mudah dirasuki setan. Maka Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Baca artinya? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, setan itu yang jadi menjadi teman yang selalu menyertainya. Sekarang saya ajarkan doa agar terlindungi dari sihir dan santet. Ini ada juga di buku 50 doa ya. Nanti bisa dicek di buku 50 doa. Kalau tuntun jadi tinggi, biar nggak kena sihir atau santet. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bikalimatillahi tammati. Bikalimatillahi tammati. Min kulli syaitanin. Min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nah, ikuti arti ini pun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Nah, ini pernah Nabi SAW ajarkan doa a'udzu bikalimatil tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ini diajarkan pada cucu beliau Hasan dan Husain. Baik, demikian. Nanti bahasan satu lagi tentang hasad insyaallah pekan depan. Tinggal satu kali malam Kamis lagi. Malam Kamis yang berikutnya lagi itu wes malam takbir. Apa arak malam Kemisan sini? Takbir. Sesuai Kemisnya Lebaran. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Nanti minggu depan bawa buku ini lagi, Ji. Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan tema di depan. Pertama, sahdu sekali suara Mas Maulana dalam membacakan. Kemudian yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana nasib seseorang apabila mati terkena sihir? Itu di hadapan Allah bagaimana? Apakah mati sakit ataupun mati karena tukang sihir itu dampaknya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
cara mengobati sihir tadi disampaikan, yaitu ada beberapa bacaan Al-Quran, zikir, dan zikir yang mubah. Mohon diperjelas untuk zikir yang mubah. Zikir yang mubah, ada bacaan zikir misalnya kayak tadi itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin, itu. Atau zikir dia buat sendiri tapi maknanya benar. Yang pertama tadi apa? Kalau orang mati kena sihir atau santet terus mati, mudah-mudahan mati syahid. Karena ya memang dulu ada orang yang mati kena, kalau orang Jawa itu dipenggawe itu keluar dari benda-benda tajam, seperti ada kaca, kocok, kaca terus keluar dari tubuhnya, itu kena santet. Mengeluarkannya juga pakai mungkin sihir juga, ataupun juga dengan ilmu, ataupun hanya dengan tipuan. Tapi memang itu betul-betul keluar dengan lantaran orang lain dari dalam tubuh, berupa jarum ataupun pecahan kaca dan kapas di situ. Tapi setelah keluar mereka meninggal dunia. Itu terjadi. Iya, itu sihir namanya. Sihir nanti bisa pengaruh sampai orang itu mati. Iya. Untuk tadi mohon dijelas apa ya? Dengan membaca Al-Quran, doa atau zikir yang berarti yang mubah itu bacaan tersendiri begitu. Zikir yang boleh sifatnya. Zikir umum yang boleh. Ya. Berikutnya lagi. Sana, coba Maulana. Bawa mic aja ya. Langsung aja Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tentang orang yang masih punya mantra-mantra tapi tidak digunakan, itu apakah dosa? Itu yang pertama. Orang masih punya apa? Mantra-mantra Terus? tidak digunakan, itu apakah? Orang masih punya mantra-mantra nggak digunakan. Belum, sudah tobat apa belum? Mungkin sudah. Orang mungkin, kalau mungkin berarti ya belum. Harus tobat. Solusinya tobat. Terus yang pertanyaan kedua, Ustaz, keluar dari tema. Yang ingin saya tanyakan, sholat iftitah karena bersamaan waktunya dengan sholat sunnah rawatib itu baiknya apakah bisa didobel rawatib sama? Kalau saya lebih memilih iftitahnya nanti kalau bangun tidur malam saja, nggak pas habis tarawih, itu lebih tepat. Karena dalilnya baru pas di situ. Setelah bangun tidur malam, karena setan kan nanti akan setan itu kan akan memberikan 3 ikatan di bagian tengkuk kita. Bisa lepas dengan zikir, wudu, sholat ringan. Yaitu sholat ringan ini sholat iftitah. Itu. Baik, ada lagi? Ada Ustaz. Ye. Yang saya tanyakan di sini Ustaz tentang tauhid. Bagaimana konsekuensi kita dalam mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun salafus saleh? Maksudnya? Konsekuensinya berarti ikuti Al-Quran dan ikuti hadis. Terus tentang macam-macam akidah yang beraneka ragam. Yang saya maksud di sini akidah yang boleh dikatakan campur baur atau gaduh-gaduh. Itu bagaimana agar kita tidak terjerumus oleh akidah yang bermacam-macam tadi.
ngaji pada guru yang benar, bukan guru yang gado-gado. Gitu. Sami-sami. Ada lagi. Terima kasih terkait dengan pembahasan tadi Ustaz masalah tukang sihir. Kemungkinan di dalam kita ada tukang sihir, adanya dukun. Apakah ada kesamaan antara tukang sihir dengan dukun? Terima kasih. Dukunnya kerjaannya apa? Ya kurang tahu, biasanya banyak orang yang kita tahu soal dukun. Orang pinter gitu? Hah? Punya kesaktian gitu? Ya itu sama dengan tukang sihir. Sami mawon. Nggak boleh datang lagi ke situ. Kalau misalnya butuh disembuhkan penyakit, kalau dia nggak bisa punya keahlian di situ, ya bisa ditebak dia itu tukang sihir. Walaupun jenengan sebutnya itu dukun, sami mawon. Ada lagi? Coba yang di Zoom, ada nggak? Zoom Kobar silakan sebentar. Ada Bayu? Sebentar Bu, masih sebentar Bu, kita lagi setting sebentar. Sudah? Ya, coba Bu, suaranya. Ya, Ustadz sudah terdengar? Ya, silakan. Bismillah, Ustadz, apabila seseorang kena santet itu termasuk dari takdir, dan apabila sudah tercatat di Lauhul Mahfuz seseorang akan kena sihir, apakah takdir ini bisa dihindari? Yang jelas, kalau kena sihir masuk dalam takdir. Tapi kan ingat, takdir ini kan kita nggak tahu, itu cuma ilmu rahasia dari Allah. Kalau sudah terjadi baru kita tahu, oh ini jadi takdir saya. Namun kalau belum terjadi kita tidak tahu tentang takdir kita tadi. Termasuk orang kena santet, kena sihir, kena penyakit, kena kecelakaan, kena musibah, kena ujian. Nah itu kita nggak tahu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru kita tahu itu takdir. Ya, berikutnya lagi. Pertanyaan selanjutnya tadi Ustadz, apakah takdir ini bisa dihindari Ustadz? Bisa dihindari dengan doa. Maka doa nanti yang akan merubah takdir. Namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Intinya banyak doa saja biar Allah memberikan perlindungan. Wallahu a'lam. Terus. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang mati disebutkan sihir dia mati syahid? Apakah orang yang mati kena sihir dia mati syahid? Iya, pokoknya yang mati-mati berat seperti itu dan mati yang sulit seperti itu bisa digolongkan mati syahid. Berikutnya lagi. Kalau orang yang pakai sihir atau guna-guna juga punya amalan bacaan doa seperti itu, apa mempan jika dibacakan doa ada seperti ayat kursi untuk menangkalnya? Kalau orang punya apa tadi diulang Bu? Kalau orang yang pakai sihir atau guna-guna juga punya amalan bacaan doa, apa mempan jika dibacakan doa seperti ayat kursi? Dia punya guna-guna. Terus? Mungkin bacaan doa dari tukang sihir itu. Dia punya guna-guna. Terus dia punya bacaan zikir gitu. Dia juga punya amalan bacaan doa seperti itu pertanyaannya. Ya mungkin ada amalan dia yang keliru di situ. Walaupun dia pakai ayat-ayat Al-Quran, nanti ada amalia yang lainnya nggak tepat.
misalnya hitungan bacaannya dia buat-buat sendiri, walaupun itu dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan zikir-zikir tertentu. Tapi kalau sudah penetapannya keliru, misalnya dilakukan bid'ah, maka bisa jadi dari situ nanti punya dampak jelek pada orang lain seperti kena sihir yang lainnya gitu. Bisa jadi. Ya, baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apakah ciri-ciri kalau kita terkena ain? Ciri-ciri terkena ain. Terkena ain itu ya bisa jatuh sakit, bisa tingkah lakunya aneh. Yang jelas itu timbul karena ada orang yang hasad pada kita, diwujudkan dalam bentuk pandangan, terus kita terkena ain tadi. Selanjutnya Ustaz, apakah bayi baru lahir bisa terkena sihir juga? Dan apakah ini kesalahan dari orang tuanya? Bisa jadi bayi itu kena sihir ketika orang tua tidak ada zikir tertentu untuk lindungi bayinya. Kemudian yang kedua, dari orang yang melihat bayi tadi, dia juga tidak ada zikir tertentu seperti dia lihat tanpa mengucapkan zikir, tapi cuma bilang oh cakep gitu, tidak bilang masya Allah, tidak bilang tabarakallah, maka ada nanti yang bisa kena sihir atau kena ain tadi. Ya, berikutnya. Ustadz, teman saya rajin ibadah, zikir, duha dan lain-lain, tapi terkena sihir. Itu gimana ya Ustadz? Bisa jadi karena boleh jadi zikir-zikir yang ada tidak dia renungkan, tidak dia hayati, sehingga walaupun dia rajin baca Quran, rajin baca zikir pagi petang, tapi tidak pahami, maka sihir bisa juga masuk. Maka kalau mau manfaat ya pahami zikir atau ayat yang dibaca. Berikutnya lagi. Ustadz, apa ada doa atau amalan khusus untuk menghilangkan sihir pada tempat usaha atau rumah? Cukup baca zikir pagi petang aja, kuatkan itu dan pahami baik-baik isi zikir pagi petang, insya Allah akan lebih bawa perlindungan. Ada lagi? Sudah tidak ada Ustadz. Baik, dari sini ada nggak? Bapak, ibu-ibu, buatan, berarti tinggal satu kali pertemuan malam je. Insyaallah malam Kamis berikutnya. Terus nanti ibu-ibu muda besok Kamis kajian jam 4. Terus nanti bapak-bapak kajian Minggu sore sampai berbuka puasa. Dan remaja putri hari Jumat sore. Demikian kita cukupkan, mungkin bawa manfaat dan bawa kebaikan untuk kita semuanya. Mungkin kita dijauhkan dari berbagai macam kejahatan, dari sihir, dari orang yang hasad dan makhluk-makhluk jahat. Semoga Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.